pengusaha atau sebagai praktisi. Saya berterima kasih kepada pemerintah dan DPR karena Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat menguntungkan baik para pengusaha maupun para pekerja. Kenapa? Kalau kita bicara klaster ketenagakerjaan, ini dengan hadirnya undang-undang ini sangat mengenjot dunia investasi, ya, baik investor dari investor asing maupun para pengusaha-pengusaha lokal, mikro maupun makro, untuk bagaimana mereka bisa mendirikan usaha, mengembangkan usaha mereka, untuk bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu untung bagi pekerja, termasuk bagi mereka-mereka yang mungkin akibat ter-PHK di masa pandemi, juga bagi ya generasi kita yang baru lulus sekolah, yang betul-betul membutuhkan pekerjaan. Begitupun juga mereka-mereka masyarakat, kaum-kaum kecil, yang juga dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law memangkas birokrasi perizinan yang berbelit terkait dalam mendirikan usaha. Ini mereka lebih efisien biaya, lebih percepat usaha, dan mereka bisa menjadi pengusaha juga, sehingga secara langsung ekonomi kita itu terangkat naik. Oke, seperti yang Bapak tadi bilang, berterima kasih karena Bapak bilang ini menguntungkan buruh ataupun pengusaha. Poin apa aja yang bisa dibilang menguntungkan? Poin-poin yang saya coba mengkaji sedikit, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi berdasarkan apa yang saya lihat di dalam Lex Spesialis Undang-Undang 1303, Junto Kepmen 101-102, yang mengatur masalah pekerjaan alih daya, ya, maupun mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja. Poin yang menguntungkan bagi pekerja, kalau saya cermati, itu contoh misalnya di dalam pasal mengenai status kerja kontrak 61A dan 61 dan 61A. Itu kan konteksnya membicara tentang hubungan kerja kontrak antara pengusaha dengan pekerja. Nah, kalau di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu, kalau pekerja kontrak yang direkrut oleh pengusaha, itu ada pembatasan waktu. Pembatasan waktu di mana di undang-undang mengatakan bahwa kontrak kerja PKWT itu maksimal adalah 2 tahun. Ya, dan dapat diperpanjang 1 tahun menjadi 3 tahun. Tetapi ada kelemahan yang dilihat pemerintah ketika pekerja itu menjalani masa jeda, memenuhi ketentuan Undang-Undang 1303 itu terkait PKWT. Pekerja di sini kan jeda itu kan hilang pekerjaan selama sebulan, karena jeda itu kan harus 30 hari. Sebulan, ya kalau pekerja itu dia masih cicil motor, atau dia masih cicil KPR, ya, atau anaknya dia sekolah, kalau diandaikan jeda 30 hari, berapa kerugian yang diderita? Begitupun juga pengusaha, bukan saja pasal itu pekerja dirugikan, pengusaha juga rugi. Kenapa? Ketika produksi lagi kencot, belum selesai dengan masa kontrak itu, kemudian tiba-tiba undang-undang menginstruksikan harus dia jeda, dan dia harus merekrut karyawan baru yang non-skill. Dan di sini akhirnya produksi itu menjadi turun dan banyak reject, dan akhirnya buyer itu bisa memutuskan order. Jadi sebenarnya dengan pasal 61A
yang diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat dipikirkan pemerintah matang, dan ini betul-betul sebagai perlindungan kepada pekerja. Perlindungan apa? Contoh, status hubungan kerja yang tadinya terbatas dalam konteks kontrak PKWT, tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law, itu mau kapan saja pekerja bekerja, tidak ada batas. Tetapi di dalam jaminan kelangsungan kerja itu ada, jaminan untuk mendapatkan upah yang layak itu ada. Jadi sebenarnya tidak ada rugikan. Ya mungkin ya pekerja-pekerja belum membaca itu, gitu loh. Sehingga begitu ada penggerakan-penggerakan, ya ikut-ikutan saja. Itu. Yang sebenarnya peranan daripada DPP, DPC, Presidium Serikat-Serikat Pekerja itu bagaimana melakukan sosialisasi, menjelaskan duduk substansi, poin-poin mana yang menguntungkan, poin-poin mana yang bukan tidak menguntungkan, sedikit menguntungkan. Seperti yang tadi Bapak bilang, ini kan pilihannya sangat tepat. Nah, bagaimana nih cara pemerintah meyakinkan kepada pekerja supaya Undang-Undang Omnibus Law ini dapat diterima di masyarakat? Pemerintah harus kuat, ya, dan pemerintah harus punya kekuatan absolut itu dipertahankan. Sebagaimana juga DPR RI, pemerintah kan hanya mengusulkan. Pemerintah sebelum mengusulkan terkait masalah Undang-Undang Omnibus Law ini atau Undang Cipta Kerja ini, sebenarnya rapat-rapat teknis ke 11 kementerian itu sudah dilakukan lewat Menteri Perekonomian, Menteri Maritim, dan kajian-kajian selama pengalaman Presiden Pak Joko Widodo 1 periode yang lalu. Itu beliau ingin membuat sebuah perubahan besar untuk tadinya kita mungkin jadi negara berkembang untuk bisa menjadi negara maju, karena potensi sumber daya alam di Indonesia ini sangat besar untuk kita datangkan investor atau kita mengelola usaha sendiri. Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah benar, ya, dan bukan salah, sehingga pemerintah tidak bisa terpengaruh oleh karena demonstrasi, terus kemudian ini menjadi paranoid, ya. Demonstrasi boleh, tapi terhormat, dan juga harus tidak boleh sampai ada kriminal. Ini kan menjadi sebuah fenomena di negara di dunia, bahwa Indonesia satu-satunya tadi negara yang begitu kebinekaan, ya, persatuan kesatuan, kok bisa diboncengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga jadi demikian gitu. Jadi pemerintah menurut saya tetap melakukan upaya-upaya sosialisasi, ya, lewat instansi-instansi teknis, Kementerian Tenagakerjaan atau kementerian-kementerian teknis terkait dengan beberapa regulasi yang dirampungkan menjadi satu di dalam namanya Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja itu. Nah, artinya kalau misalnya ada kekurangan di dalam Undang-Undang Omnibus Law atau Undang Cipta Kerja ini, ya kan ada nanti pembuatan PP, ya, pembuatan PP sebagai instrumen teknis bagaimana penjabaran pelaksanaan daripada undang-undang itu sendiri. Sehingga di dalam hal pembuatan PP itu pastikan unsur tripartit yang akan secara jelas dilibatkan, baik dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia, ya, yang mewakili pengusaha, maupun dari unsur Asosiasi Serikat Pekerja yang mewakili pekerja, dan unsur pemerintah yang bersama-sama. Disitulah, karena ini kan kita kan baru disahkan nih, ya kan, soal teknis nanti kan ada peraturan-peraturan petunjuk teknis. Dan kalau misalnya tidak kesempurnaan di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini atau Cipta Kerja ini, monggo, marilah kita dengan legowo berbesar hati, ya, melakukan cara-cara yang elegan untuk menjaga NKRI tetap kondusif dan aman.
Kita nggak kasihan sama pemerintah. Kita timpah dengan berbagai macam masalah. Sedangkan pemerintah konsentrasi, kadang nggak bisa tidur memikirkan bagaimana masyarakat Indonesia itu cepat lepas daripada masa COVID-19 pandemi ini, masalah pandemi COVID-19 gitu. Dan juga bagaimana pemerintah mengupayakan untuk Indonesia ini tidak ada terjadi sampai terbelenggu krisis yang mencerahkan masyarakat. Jadi silakan demonstrasi. Sebenarnya kalau saya kaji apa yang dilakukan oleh serikat, kan kata presidium kalau tidak salah saya ucap ya, waktu dipanggil ke istana gitu, ya kan, ada statement ya tetap akan melakukan mogok kerja gitu. Arti daripada mogok kerja diatur dalam Undang-Undang 3, berarti mogok itu hanya kan di pabrik, bukan di tempat-tempat fasilitas umum atau lembaga-lembaga pemerintah, ya. Kata demonstrasi dengan mogok itu diatur di dalam Undang-Undang 303. Karena terkait dengan mogok melibatkan pekerja atau buruh, maka harusnya mogok itu di perusahaan, nggak boleh keluar. Kenapa? Karena mereka itu masih tetap mempunyai kewajiban adalah melaksanakan pekerjaan pada jam kerja. Ya, pemerintah harus melihat ini. Tindakan-tindakan seperti ini sebenarnya sudah melawan hukum, dugaan saya ya. Itu, dan harus tegas, ya kan, apalagi sampai melibatkan pihak lain di luar daripada serikat pekerja atau pekerja. Dan mungkin kalau kita membicarakan bahwa pekerja atau serikat pekerja, tidak semua, ada perusahaan-perusahaan yang punya serikat juga tetap bekerja dengan tetap musyawarah, ya, lewat win-win solution kan, secara internal antara pengusaha dengan pekerja di pabriknya. Atau mungkin ada perusahaan-perusahaan juga yang tidak terdaftar sebagai serikat, mereka tetap bekerja dan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan mereka, kehidupan hidup mereka untuk berkelangsungan itu tetap terpelihara. Tapi akibat daripada tindakan-tindakan demo ini, berapa besar kerugian? Ya, kerugian itu kalau pekerja kembali kena COVID-19, pemerintah pusing lagi, harus budget cost besar untuk menyediakan klaster-klaster maupun obat-obat serta makanan sebagainya fasilitas. Ya kan? Begitupun kalau misalnya pengusaha dalam kondisi COVID-19 ini, ya, dengan mengutip kepada kondisi kemampuan mereka, maka kesempatan ini bisa dilakukan PHK massal sebagai instrumen pelaksanaan daripada surat edaran Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan hak-hak yang diberikan PHK dalam masa pandemi. Baik, seperti tadi yang Bapak bilang, Pak, kalau misalnya kondisinya tetap seperti ini, bakal ada PHK massal. Seperti yang saya pernah lihat di salah satu artikel, ada salah satu PT atau pabrik yang banyak PHK karyawannya. Apakah ini imbas dari disahkannya Undang-Undang Omnibus Law atau dari COVID sendiri? Kalau terkait dengan case ini, ya memang harus kita pisahkan. Tidak ada kaitan dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini kan baru disahkan, belum belum dilaksanakan. Karena pelaksanaan itu pasti kan membutuhkan peraturan teknis. Gitu. Jadi kalau PHK massal itu tentu mungkin perusahaan rugi karena masa pandemi, ya, mungkin ordernya berkurang, mungkin kekuatan finansial sudah tidak sanggup menggaji karyawan lagi, maka ya mau tidak mau harus perusahaan melakukan efisiensi. Tetapi selama efisiensi atau proses PHK massal itu, ya tentu pengusaha itu kan pasti menggunakan konteks undang-undang yang berlaku yang mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Seperti yang tadi Bapak bilang, usaha pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law ini adalah keputusan yang sangat tepat. Nah, jika dibaca di peraturannya sendiri, sepertinya lebih merugikan kepada buruh. Gimana Pak? Sebenarnya yang dibilang rugi, namanya pekerja itu, atau jangankan pekerja, kita pribadi saja, namanya hak minta kan boleh.
Tapi kan minta itu semua, nggak bisa pemerintah atau pengusaha itu memberikan lebih. Begitupun kita gitu. Karena semua kan ada regulasi, ada aturan, ya. Yang sebenarnya kalau kita mengutip terkait dengan undang-undang omnibus, pasal-pasal yang sebenarnya tidak ada dirugikan, ya. Contoh yang mereka persoalkan adalah terkait masalah pesangon, ya, pesangon bahwa harus di dalam konteks itu Undang-Undang 3 yang biasa mereka dapatkan kalau nggak salah 35 bulan atau 30 sekian bulan gaji, terus berubah menjadi 23. Sebenarnya kalau bicara pesangon, pemerintah itu sudah peduli, sudah menyiapkan rantai pengaman untuk mengamankan dan sebagai perlindungan. Buktinya ketika pekerja-pekerja di PHK dalam masa pandemi, toh pemerintah kasih uang saku, itulah pesangonnya, ya kan? Nah, kalau pesangon yang dimaksud oleh undang-undang itu, Tenaga 1303, itu kan secara pasal 156 Undang-Undang 1303 ayat 1, 2, 3, dan 4 kan sudah diatur. Karena pesangon itu adalah pemberian hak oleh pengusaha kepada pekerja apabila terjadi PHK, bukan karena pelanggaran, tapi karena efisiensi atau keinginan sepihak pengusaha, maka tetap membayarkan 2 kali pesangon. 2 kali pesangon itu kan rumusnya kan berdasarkan masa kerja dikali dengan upah, ya, baru rumusannya itu mengutip pada undang-undang. Jadi pengusaha tidak bisa, pekerja juga tidak bisa meminta lebih sepanjang itu diatur di dalam undang-undang. Jadi tidak ada yang dirugikan terkait pesangon itu. Untuk harapan kedepannya Pak, dari Bapak sendiri, bagaimana setelah kita lihat banyaknya demo di mana-mana tentang penolakan Omnibus Law ini? Kalau demo itu, ya itu hal yang harus dilakukan hanya oleh para pekerja saja atau buruh. Ya, saya harapkan itu pihak lain atau kelompok lain janganlah ikut-ikutan membuat kegaduhan, membuat keresahan, dan membingungkan pemerintah. Tapi pemerintah harus tegas, ya. Kenapa? Karena kalau pemerintah tidak tegas melalui aparat penegak hukum, saya melihat beberapa video ada sampai aparat kepolisian dianiaya, disiksa. Apakah itu fenomena yang harus dipelihara oleh negara? Harus ditindak dan harus diusut, ya. Pilihan demo itu kalau sekedar saja menyampaikan aspirasi dengan cara baik dan terhormat, ya sah-sah saja. Tapi saya melihat fenomena demo yang sudah terjadi yang dilakukan beberapa hari ini, itu saya sebagai masyarakat saja, saya teriris hati. Apa yang mau jadi di Indonesia ini kalau perilaku, karakter, cara, gaya generasi dengan model seperti ini? Kan sebenarnya kan cara mengatasi supaya tidak ada demo yang mengganggu ketenangan NKRI, ya baiknya kan dialog-dialog, diskusi, ya kan, ajukan ke Mahkamah Konstitusi, lakukannya judicial review. Nah itu kan diuji, sehingga disitulah namanya demokrasi Indonesia yang bersahaja dan terhormat gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Ada pesan-pesan untuk para pendemo, buat buruh atau buat adik-adik mahasiswa yang ikut menyuarakan aspirasinya? Ya, pesan saya sebagai pribadi, ya saya harapkan marilah para pekerja, ya, adik-adik mahasiswa kita, ya, masyarakat, ya, mari kita melakukan sesuatu itu lebih kepada kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Lebih kita melihat bagaimana kita bisa berperan menciptakan kedamaian di NKRI ini gitu. Begitu juga
marilah kita mendorong, membantu pemerintah, ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan kebijakan pemerintah, ya, adik-adik pekerja buruh maupun mahasiswa ini kan semua ini kan sudah mempunyai pengalaman, ya, dalam dunia akademis maupun dalam dunia kerja gitu. Kan ada instansi-instansi khusus, ya, teknis, ya, kementerian, di bawah kementerian itu kan ada pemerintah daerah melalui gubernur, wali kota, bupati. Gunakanlah sarana dan fasilitas itu dengan cara-cara yang terhormat. Nah, disitulah bagaimana kita sebagai generasi muda yang dimintakan oleh para pahlawan yang merintis NKRI ini sampai ada pada saat kita generasi nikmati, untuk kita meneruskan dengan perjuangan, bukan bakar-bakaran, ya, bukan berontak-berontak, bukan melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada koridor hukum, tapi tujuan para pahlawan kita menitip negara ini kepada kita generasi adalah kita berperan secara intelektual, memberikan argumen-argumen yang bisa membantu pemerintah negara ini, ya, aparat, untuk bagaimana kita bisa mendorong Indonesia ini harus maju dan menjadi negara maju, bukan negara berkembang, dan bisa disegani dalam dunia internasional. Itu harapannya. Oke Bang, mungkin satu lagi Bang, apakah Abang setuju dengan statement dari Menko Polhukam bahwasannya ada pihak-pihak yang menunggangi, dan kebanyakan kan sekarang ini kan kemarin ini kan ada mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 8 ada pihak-pihak yang mengaku atau tidak mengakui dengan adanya mereka tidak mengakui dengan adanya pihak ketiga yang melakukan penghancuran seperti pembakaran, bahkan sempat merusak fasilitas dan sempat menunjuk sebut saja anarko. Nah, Abang setuju tidak seperti itu? Ya, kalau penjemputan itu apa yang menjadi statement Menko Polhukam itu menurut pendapat saya ada benarnya juga, dan ada juga yang perlu lebih diinvestigasi dalam gitu. Ya, karena memberikan statement seperti itu, karena tanpa investigasi pun beredar video-video anarkis yang terjadi, yang tidak murni pekerja melakukan, tapi ada pihak-pihak lain yang mungkin pendapat beliau itu ya harus kita sebagai masyarakat juga harus lebih melihat secara jernih, secara positif, ya, karena harusnya kan terkait dengan undang-undang Omnibus Law, klaster kan kita bicarakan soal ketenagakerjaan, bukan soal klaster-klaster yang lain yang melibatkan pihak lain dari luar. Ya, saya mengharapkan kalau bisa ya pihak-pihak yang lain ini ya janganlah kita melakukan tindakan-tindakan, melakukan bantahan-bantahan atau menjustifikasi bahwa pemerintah ini tidak pro rakyat, tidak pro masyarakat, tidak pro pekerja, atau tidak pro kepada mahasiswa, ya. Itu sesuatu yang saya juga tidak bisa berpikir itu. Tetapi marilah kita sebagai generasi, ya, marilah kita jaga ini NKRI, marilah kita bisa berperan jadi relawan membantu pemerintah, ya, membantu para dokter yang saat ini kerja mempertaruhkan nyawanya, relawan-relawan yang lain. Membantu itu kan bukan sekedar kita terlibat langsung dengan dokter-dokter, tapi membantu itu dengan cara adalah ketika ada ajakan demo, ya kalau bisa lah janganlah ngapain. Kita lebih baik bekerja, kita punya anak istri, kita juga mungkin masih kuliah, masih membutuhkan biaya. Nah, kita mari coba prihatinlah kepada pemerintah Presiden Joko Widodo dengan menterinya. Kasihan kan mereka bekerja mengamankan negara, kadang pribadi mereka pun sakit tidak pernah kita tahu.
yang hanya kita masyarakat melihat biasa-biasa saja gitu. Tapi mereka itu sakit dan derita gitu. Kenapa? Memimpin bangsa yang besar dengan kemajemukan, ya ini tidak mudah. Ya, harus kita memberikan apresiasi lah. Mari kita kawal, kita jaga. Ada ajakan-ajakan demo, marilah kita memberikan satu pemahaman yang positif, yang sejuk, supaya Indonesia ini terkenal di dunia internasional adalah Indonesia yang paling toleran dan cinta damai. Dengan masyarakat supaya apa yang pemerintah buat gitu bisa diterima di masyarakat. Jangan seperti ini. Kekuatan negara, pemerintah itu ada di media. Betul. Bagaimana media memainkan sebuah peranan untuk berperang sekaligus melakukan klarifikasi dan memberikan statement-statement untuk menunjukkan substansi terhadap satu kebijakan pemerintah yang mungkin menurut sekelompok orang itu belum paham. Ya. Itu seperti penting. Ini, gitu kan? Itu penting. Dan ini kita sebagai masyarakat sangat menghargai profesi daripada media dan harus kita kawal. Gitu. Karena media itu sebagai jantungnya satu negara gitu, karena dia merupakan sebuah informasi, satu informasi.